warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke. Bagaimana kabar kalian? Baik. Alhamdulillah. Sekarang ibu absen dulu ya. Arlita, Joanna, Linta, Rati, hadir semua ya, gak ada yang absen. Sebelum kita memulai pelajaran, kita mulai dulu dengan membaca doa. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, ayo kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dipimpin oleh Arlita. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Anak-anak, kemarin kan kalian sudah belajar tentang teks cerita fiksi. Ayo, siapa yang tahu apa itu teks cerita fiksi? Saya Arlita. cerita yang tidak nyata. Cerita yang tidak nyata berarti itu sebuah khayalan ya. Ya. Berarti tidak berdasarkan yang kenyataan aslinya. Nah, terus apa contoh teks cerita fiksi? Apa ya? Siapa yang tahu? Dongeng. Dongeng. Terus Fabel. fabel. Legenda. Ya, legenda. Mito. Satu. Fabel. Fabel itu cerita apa? Hewan. Cerita tentang hewan. Kalau legenda? Tempat. Ya, dari asal usul suatu tempat. Kalau mito? Mistis. Mistis. Ya. Nah, sekarang karena kalian sudah paham tentang teks cerita fiksi, kita masuk ke materi berikutnya, yaitu tema 8. Tema 8 berisi tentang tokoh dan penokohan. Jadi, tokoh itu terbagi menjadi 2, tokoh utama dan tokoh sampingan. Apa sih tokoh utama itu? Ada yang tahu? Pemeran utama. Ya, pemeran utama. Oh ya, bisa ditampilkan. Ya, betul. Jadi tokoh utama itu memang yang dia ini tuh sering muncul di dalam cerita. Nah, kalau tokoh sampingan itu apa? Tokoh pembantu. Ya, tokoh pembantu. Terus apalagi? Jarang muncul. Ya, jarang muncul. Jadi tokoh sampingan itu dia sebagai pelengkap dalam sebuah cerita. Nah, terus ada 3 tokoh, yaitu tokoh protagonis, antagonis, dan tritagonis. Kalau tokoh yang protagonis itu tokoh yang berwatak baik, antagonis itu tokoh yang berwatak jahat, sifatnya ini tidak baik.
dalam di cerita itu. Kalau yang tritagonis, dia ini sebagai tokoh ketiga atau pembantu. Sekarang kalian membentuk menjadi satu kelompok melingkar ya. Kalian baca tema 8. Ya. Nah sekarang ibu mau salah satu dari kalian membaca dengan keras legenda Rawapening. Ya, Arlita. Rawapening. Dahulu di lembah antara Gunung Merbabu dan Telomoyo terdapat sebuah desa bernama Ngasem. Di desa itu tinggal sepasang suami istri bernama Ki Hajar dan Nyai Selakanta. Suatu ketika, Nyai Selakanta bersedih karena pernikahan mereka juga belum dikaruniakan seorang anak. Akhirnya Ki Hajar memutuskan untuk bertapa di goa guna memohon pada Tuhan agar diberi anak. Setelah lama bertapa, Nyai Selakanta akhirnya hamil dan melahirkan seorang anak. Ternyata anak tersebut adalah seekor naga yang bisa berbicara bernama Baru Klinting. Setelah Baru Klinting besar, dia bertemu dengan ayahnya, Ki Hajar yang masih bertapa di goa dan menjelaskan bahwa dia adalah anaknya Ki Hajar. Kemudian Ki Hajar memerintahkan anaknya untuk bertapa di Bukit Tubur. Singkat cerita, Baru Klinting ditangkap oleh warga desa Patok, dipotong-potong dan dimasak sebagai makanan pesta. Ternyata Baru Klinting menjelma menjadi manusia. Baru Klinting yang merasa lapar meminta makanan pada warga desa Patok yang sedang berpesta. Akan tetapi tidak ada yang menggubris. Sebagai bentuk balasan, Baru Klinting menancapkan lidi ke tanah dan menantang warga desa untuk mencabutnya. Tidak ada satupun warga desa yang dapat mencabut lidi tersebut. Dengan kesaktiannya, Baru Klinting mencabut lidi tersebut dan dari bekas cabutan lidi itu keluarlah air yang kemudian menenggelamkan seluruh desa sehingga terbentuklah danau bernama Rawapening. Teman-teman sudah menyimak semua ya? Sudah, Bu. Nah sekarang ibu mau kalian mendiskusikan isi dari cerita Rawapening. Nanti ibu suruh salah satu dari kalian untuk menceritakan kembali secara lisan. Silahkan kalian berdiskusi. Setelah kalian berdiskusi, sekarang ibu mau salah satu dari kalian menceritakan kembali tentang Rawapening. Ayo Yohan. Ya, Bu. Dahulu di lembah antar Gunung Merbabu, Ya. terdapat suami istri bernama Ki Hajar dan Nyai Selakanta. Mereka berdua belum dikaruniai anak, lalu Ki Hajar bertapa di gunung. Setelah bertapa, Nyai Selakanta akhirnya hamil, kemudian melahirkan dan mempunyai anak, ternyata seekor naga. Anak tersebut diberi nama Baru Klinting. Setelah besar, Baru Klinting menyusul ayahnya yang masih bertapa di Bukit Tubur. Setelah Baru Klinting menyusul ayahnya yang sedang bertapa di Bukit Tubur, ayahnya memerintahkan Baru Klinting agar bertapa di bukit. Singkat cerita, Baru Klinting ditangkap oleh warga, dipotong-potong dan dimasak untuk pesta. Ternyata Baru Klinting menjadi manusia. Baru Klinting berpura-pura meminta makanan, tetapi mereka tidak menggubrisnya. Lalu untuk memberi balasan, Baru Klinting menancapkan lidi di tanah dan menantang semua rakyat yang ada di situ untuk mencabutnya. Tetapi tidak ada satupun orang yang bisa untuk mencabut lidi tersebut. Dengan kesaktiannya, Baru Klinting mencabut lidi tersebut, ternyata mengeluarkan air yang sangat banyak dan menenggelamkan seluruh desa
patok. Setelah itu Mhm. terbentuklah danau bernama Rawapening. Iya. Ternyata kalian sudah memahami ya isi dari cerita Rawapening. Sekarang kita bermain dengan menggunakan papan pintar. Ibu jelaskan dulu ya cara bermainnya. Jadi kalian ini melakukan home pimpa terlebih dahulu. Lah nanti yang mendapat urutan 1, 2, 3, 4 itu mengingat urutannya. Lah, terus nanti dari pemain yang pertama itu melemparkan dadu. Nah, nanti misalnya ini gue lempar ya. Lah, ini nanti dapat 4. Berarti Iya. nanti ambil yang soal nomor 4. Di kotak nomor 4. Lah, ini misalnya ya, ibu ambil 1. Lah, ini nanti dibaca soalnya. Nah, kita ikuti soalnya ini apa. Lah, nanti kalian jawab. Oke. Nah, untuk menjawabnya ibu beri waktu selama 1 menit. Ya, 1 menit. Kalau kalian bisa menjawab dengan benar dan tepat, nanti ibu beri 1 bintang. Nanti kalau misalnya soalnya membutuhkan waktu yang lama, yang memerlukan membaca dongeng atau cerita dulu, itu nanti ibu beri waktu 3 menit. Nah, jadi nanti misalnya nih Arlita udah main, udah mendapat bintang, baru nanti ke pemain berikutnya, begitu. Sudah paham? Oh. Ayo sekarang kita mainkan. Kalian melakukan home pimpa. Home pimpa terlebih dahulu. Langsung melempar dadu. Nomor 2. Dibaca soalnya. Bacalah cerita Danau Toba dan jelaskan bagaimana watak Toba. Jawabannya apa ya, Nak? Si Toba mengingkari janji yang telah dibuat dengan sang istri. Ya, betul. Kamu mendapat 1 bintang. Makasih, Bu. Iya, sama-sama. Saya sekarang pemain kedua. Ya, nomor 2 lagi. Ayo diambil soalnya. Jelaskan pengertian tema. Tema adalah ide pokok suatu cerita. Ya, betul. Kamu mendapat 1 bintang. Ya. Ayo pemain ketiga. Ya, 3 lagi. Bacakan soalnya. Cerita fiksi fabel adalah hewan. Hewan. Hewan saja. Cerita yang menceritakan bermain. Iya, betul. Kamu mendapat 1 bintang. Ayo pemain keempat. Ya, 4 bintang. Jelasan pengertian alur urutan peristiwa. Urutan peristiwa. Urutan jalannya peristiwa. Ya, betul. Ayo pemain pertama lagi. Ya, kamu berapa ya? Nah, yeay, pemenangnya ya. Anak-anak, apa itu tokoh protagonis? Tokoh yang sifatnya baik. Ya, kalau antagonis? Tokoh yang sifatnya jahat. Kalau tritagonis? Tokoh pembantu. Ya, betul.
Jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini apa? Ya, ya. Paham tentang watak dan amanah, Bu. Ya. Arlita? Paham tentang tokoh dan penokohan. Ya. Terus siapa lagi? Ya, Radi? Paham tentang cerita teks fiksi. Ya, betul. Ya, Lita? Tahu tentang cerita Rowling. Ya. Ya, kalian betul semua. Tadi kita sudah belajar tentang teks cerita fiksi, tokoh penokohan, dan juga dari cerita-cerita teks fiksi. Terus kita tadi juga belajar dari papan pintar. Yeay. Anak-anak, Ibu beri PR kalian kerjakan halaman 180. Nanti minggu depan kita akan bahas. Ya, Bu. Ya. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.